Tulisan-tulisan permulaan oleh Ellen Goldwhite, halaman 108. Kesukaran iman kita. Pada masa yang sukar ini, kita perlu saling mendorong dan menghibur satu dengan yang lain. Pencobaan-pencobaan setan kini sudah lebih besar daripada yang sudah-sudah, sebab ia mengetahui bahwa waktunya sudah singkat dan bahwa dengan sangat cepat setiap perkara akan diputuskan, apakah demi kehidupan atau demi kematian. Tidak ada waktu sekarang untuk tenggelam di bawah keputusasaan dan kesukaran. Kita harus menanggung segala kepicikan kita dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yakub yang Maha Kuasa. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk segala kesukaran kita, dan walaupun kesukaran tersebut lebih besar daripada yang sudah-sudah, namun jikalau kita bersandar sepenuhnya pada Bapa, maka kita dapat mengalahkan setiap pencobaan dan melalui kasih karunia-Nya beroleh kemenangan. Jikalau kita mengatasi kesukaran dan memperoleh kemenangan atas pencobaan-pencobaan setan, maka kita menahan kesukaran iman kita yang lebih berharga daripada emas dan menjadi lebih kuat serta lebih baik persiapan untuk menghadapi yang berikutnya. Tetapi jikalau kita tenggelam dan menyerah kepada pencobaan-pencobaan setan, maka kita akan menjadi lemah dan tidak akan memperoleh pahala untuk kesukaran itu dan tidak akan begitu siap untuk menghadapi yang berikutnya. Dengan cara ini, kita akan menjadi lebih lemah dan semakin lemah sampai kita tertawan oleh setan sesuai dengan kehendaknya. Kita harus memakai kelengkapan senjata Bapa dan siap pada setiap saat untuk berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Apabila pencobaan dan kesukaran menimpa kita, marilah kita pergi kepada Bapa dan berseru kepadanya dalam doa. Ia tidak akan menyuruh kita pulang dengan tangan kosong, tetapi akan memberi kita karunia dan kekuatan untuk menang dan untuk mematahkan kekuatan musuh. Aduh, sekiranya semua orang dapat melihat perkara-perkara ini dalam terangnya yang benar dan menanggung kesukaran sebagai serdadu Yesus yang baik, maka Israel akan melangkah maju kuat di dalam Bapa dan di dalam kuasa kebesarannya. Bapa menunjukkan kepada saya bahwa Ia memberi umat-Nya minum dari cawan yang pahit untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Itu adalah tegukan yang pahit, dan mereka dapat menambah kepahitannya dengan bersungut-sungut, mengeluh, dan merajuk. Tetapi mereka yang menerimanya demikian harus meminum tegukan yang lain, karena yang pertama tidak membawa pengaruh sesuai dengan yang direncanakan terhadap hati. Kalau yang kedua tidak membuahkan hasil pekerjaan itu, maka harus ada yang lain dan yang lain sampai memberikan hasil seperti yang direncanakan, atau dibiarkan hati itu menjadi kotor dan bernoda. Saya melihat bahwa cawan yang pahit ini dapat dimaniskan dengan kesabaran, ketabahan, dan doa, sehingga dengan demikian akan memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan terhadap hati mereka yang menerimanya sedemikian rupa, dan Bapa akan dihormati dan dimuliakan. Bukanlah perkara kecil menjadi orang Kristen dan menjadi milik serta diperkenan Bapa. Tuhan telah menunjukkan kepada saya orang-orang yang mengakui kebenaran masa kini yang hidupnya tidak sesuai dengan pengakuan mereka.
Mereka bersama-sama memiliki standar ketuhanan yang terlalu rendah dan mereka agak jauh dari kesucian Alkitab. Ada yang terlibat dalam percakapan yang sia-sia dan tak berarti, dan yang lain memberikan jalan untuk meninggikan diri. Kita tidak boleh mempersenang diri kita sendiri, hidup dan bertindak seperti dunia yang memiliki kesenangannya dan menggabungkan diri dengan kelompok orang-orang yang berasal dari dunia dan memerintah dengan Kristus dalam kemuliaan. Kita harus ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus di bumi ini, jikalau kita ingin mendapat bagian dalam kemuliaannya pada masa yang akan datang. Jikalau kita mencari keuntungan diri kita sendiri, bagaimana kita dapat menyenangkan diri kita sebaik-baiknya? Gantinya berusaha menyenangkan Bapa dan memajukan pekerjaannya yang susah tetapi mulia. Maka kita akan menghina Bapa dan pekerjaan kudus yang kita sukai sesuai dengan pengakuan kita. Kita hanya mempunyai sedikit waktu yang sisa untuk bekerja bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu mahal untuk dikorbankan demi keselamatan jemaat Yesus yang tersebar dan tercerai-berai. Mereka yang mengadakan perjanjian dengan Bapa oleh pengorbanan sekarang akan segera dikumpulkan di rumah untuk memperoleh pahala yang limpah dan memiliki kerajaan baru itu sampai selama-lamanya. Oh, marilah kita hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan menunjukkan dengan suatu kehidupan yang teratur rapih serta percakapan yang saleh bahwa kita telah bersama-sama dengan Yesus dan adalah para pengikutnya yang lemah lembut dan rendah hati. Kita harus bekerja selama hari masih siang, karena bila mana gelap, kesukaran, dan penderitaan tiba, maka sudah terlambat untuk bekerja bagi Bapa. Yesus sedang berada di dalam bait-Nya yang kudus dan sekarang akan menerima pengorbanan kita, doa kita, dan pengakuan atas kesalahan dan dosa kita, serta akan mengampuni segala pelanggaran Israel, supaya mereka dapat disucikan sebelum Ia meninggalkan bait suci itu. Ketika Yesus meninggalkan bait suci, maka mereka yang suci dan benar akan bertambah suci dan benar, karena segala dosa mereka telah dihapuskan dan mereka dimeteraikan dengan meterai Bapa yang hidup. Tetapi mereka yang jahat dan cemar akan bertambah jahat dan cemar, karena tidak ada lagi imam di dalam bait suci untuk mempersembahkan korban mereka, pengakuan mereka, dan doa mereka di hadapan tahta Bapa. Itulah sebabnya apa yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari angkara murka yang akan datang harus dilakukan sebelum Yesus meninggalkan tempat yang maha kudus, bait suci di sorga.